Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu routing dinamik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Nasrullah dengan NIM 23051204 256 dari kelas Teknik Informatika H angkatan 2023. Pada video kali ini kita memiliki 3 proses, yaitu yang pertama definisi dari routing dinamik, lalu kita akan melakukan simulasi routing dinamik menggunakan Cisco Packet Tracer, lalu kita tarik kesimpulan dari simulasi yang kita lakukan. Yang pertama yaitu definisi dari routing dinamik. Dynamic routing atau disebut router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Lalu selanjutnya kita akan melakukan simulasi routing dinamik menggunakan Cisco Packet Tracer. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi tentang routing dinamis menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini ini merupakan rangka sama seperti rangka dari simulasi router statik sebelumnya. Tetapi di sini kita setting pada router 1 yang pertama yaitu statiknya kita hapus semuanya. Lalu pada RIP-nya itu kita tambahkan seperti ini, yaitu 12.000 13.00 lalu 192.168.1.0. Lalu begitu pula dengan router 2, kita pastikan pada statiknya itu kosong semua, lalu pada RIP-nya kita tambahkan 12.000 lalu 23.000 lalu 192.168.1.0. Lalu pada router 3 kita tambahkan juga yaitu 13.000 lalu 23.000 lalu 33.00 yang merupakan server 1 lalu 43.000 yang merupakan server 2. Lalu selanjutnya kita tambahkan perintah pada tab CLI dari masing-masing router. Kita buka tab CLI-nya yaitu kita tambahkan no auto summarize. Lalu kita ganti ke version 2. Begitu pula dengan router 2 pada tab CLI-nya yaitu tambahkan no auto summarize. Lalu kita set ke version 2. Begitu pula pada router 3
pada CLC-nya, yaitu no auto summary, lalu kita set ke version 2. Lalu supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk ke menu global setting di config. Ini kita save. Lalu begitu pula dengan PC, maksudnya dengan router-router lain. Kita masuk global setting, lalu kita save. Kita masuk pada global setting, lalu kita save. Selanjutnya kita restart dan meload seluruh konfigurasi device dengan menekan tombol power cycle device di sini. Kita klik yes, kita tunggu sampai kembali hijau semua. Oke, sudah. Lalu kita tampilkan tabel routing pada masing-masing router. Di mana pada CLI pada router kita ketikkan show IP route. Nah, di sini sudah tampil, yaitu yang pertama yaitu 23.23.23 melalui 13.13.13. Lalu yang kedua yaitu 33.33.33 melalui 13.13.13.3. Lalu selanjutnya ini 43.43.43.0 melalui 13.13.13. Lalu 192.168.1.128/25 melalui 12.12.12.12.2. Kita cek juga pada router 2 di CLI, kita ketikkan show IP route. Nah, di sini sudah tampil route, di mana huruf R ini menandakan rutenya. Bisa kita amati di sini. Lalu kita lakukan juga, kita cek juga pada router 3. Yaitu pada CLI, kita ketikkan show IP route. Nah, di sini sudah tampil router-routernya dengan abjad R ini. Ini merupakan rute-rute dari yang sudah kita tambahkan pada awal tadi. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi. Kita akan mengirimkan sampel BTU dari masing-masing PC, server, dan lain-lain. Lalu selanjutnya kita masuk pada mode simulation. Di sini kita akan mengirimkan sampel BTU. Yang pertama itu dari PC 1 ke PC dari PC 1 ke PC 2. Lalu pertama kita edit filternya menjadi ICMP saja. Lalu kita kirimkan. Maaf, error, kita reset. Kita kirimkan. Nah, di sini kita berhasil mengirimkan sampel BTU dari PC 1 dan PC 2, lalu PC 2 akan membalasnya.
Lalu selanjutnya kita akan mengirimkan simbol PTU dari PC1 ke PC3. Kita simulasikan. Pertama akan melewati router 1 lalu ke router 2. Maaf, di sini jika terjadi seperti ini kita reset. Nah, di sini juga berhasil kita mengirimkan simbol PTU dari PC1 ke PC3, lalu PC3 akan membalasnya. Kita delete, lalu selanjutnya kita kirimkan simbol PTU dari PC1 ke server 1. Kita simulasikan. Pertama akan melewati router 1, lalu ke router 3. Kalau terjadi seperti ini kita reset. Nah, di sini juga berhasil kita mengirimkan simbol PTU dari PC1 ke server 1. Dan server 1 kembali membalas PC1. Kita delete, selanjutnya kita akan mengirimkan simbol PTU dari PC1 ke server 2. Kita simulasikan, kita reset jika terjadi seperti ini. Nah, di sini juga berhasil kita mengirimkan simbol PTU dari PC1 ke server 2. Kita delete. Lalu selanjutnya kita mengirimkan simbol PTU dari PC3 ke PC2. Kita simulasikan. Nah, di sini juga berhasil kita mengirimkan simbol PTU dari PC3 ke PC2, lalu PC2 akan membalasnya. Kita delete. Lalu selanjutnya kita mengirimkan simbol PTU dari PC3, maaf, ke PC1. Nah, di sini juga berhasil kita mengirimkan simbol PTU dari PC3 ke PC1, lalu PC1 akan membalas PC3. Kita delete. Lalu selanjutnya kita mengirimkan simbol PTU dari PC3 ke server 1. Kita amati, dia akan melalui router 2, lalu router 2 akan mencari, ternyata berada pada router 3, lalu router 3 akan menyalurkan ke server 1. Lalu server 1 akan membalasnya. Nah, di sini bisa kita lihat berhasil. Kita delete. Lalu selanjutnya kita mengirimkan simbol PTU dari PC3 ke server 2. Kita simulasikan dan kita amati. Dia juga sama melalui router 2 terlebih dahulu, lalu dia akan melalui router 3, lalu router 3 akan menyalurkannya ke server 2. Nah, di sini berhasil kita mengirimkan simbol PTU dari PC3 ke server 2, lalu server 2 ini akan membalas PC3. Lalu selanjutnya kita delete, kita akan mengirimkan simbol PTU dari server 1 ke server 2. Kita mati, kita simulasikan, dan kita mati, dia akan melalui router 3, lalu router 3 akan mencari, ternyata masih berada pada sambungan router 3, dia akan menyalurkan ke server 2. Nah, di sini juga berhasil. Lalu selanjutnya kita delete, kita akan mengirimkan simbol PTU dari server 1 ke PC1. Kita simulasikan dan kita amati, dia akan menuju ke router 3, lalu ke router 1, lalu router 1 akan menyalurkannya ke PC1. Nah, di sini kita berhasil, PC1 akan membalas server 1.
Lalu selanjutnya kita delete, kita akan mengirimkan simpel PTU dari server 1 ke PC2. Kita simulasikan dan kita amati. Nah, di sini juga berhasil. Dia akan melalui router 3, lalu ke router 1, lalu router 1 akan menyalurkannya pada PC2. Dan PC2 akan membalasnya dengan jalur sebaliknya. Nah, di sini berhasil. Lalu selanjutnya kita mengirimkan simpel PTU dari server 1 ke PC3. Kita simulasikan dan kita amati. Nah, di sini berhasil. Dia akan melalui router 3, lalu router 3 akan mencari, ternyata terdapat pada router 2, lalu router 2 akan menyalurkannya pada PC3, lalu PC3 akan membalasnya dengan jalur sebaliknya, yaitu melalui router 2 terlebih dahulu, lalu ke router 3, lalu kembali ke server 1. Selanjutnya kita masuk pada mode real time dan kita lakukan tracing. Yang pertama yaitu pada PC1 kita lakukan tracing di command prompt-nya. Kita lakukan tracer ke server 1 yaitu 33.33.33.1. Nah, di sini trace complete yaitu yang pertama dia akan melalui router 1, lalu ke router 2, lalu ke server 1. Lalu selanjutnya kita tracing ke server 2. Nah, di sini trace complete yaitu dia akan melalui router 1, lalu ke router 2, lalu baru ke server 2. Lalu selanjutnya kita akan melakukan tracing ke PC3 yaitu tracer ke PC3 19. Nah, di sini komplit di mana dia akan melalui router 1 ini alamat dari router 1, lalu router 2 di sini, lalu ke PC3. Nah, lalu selanjutnya kita buat skenario jalur routing dari router 1 ke router 3, jalurnya itu diputus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan router 1 dan router 3. Jadi jalur ini kita disable dan kita tunggu antara 15 sampai 20 detik. Pada config-nya, pada serialnya kita disable. Nah, di sini merah, kita tunggu sekitar 15 sampai 20 detik. Nah, di sini sudah sekitar 20 detik. Lalu kita masuk pada mode simulation lagi. Kita coba kirimkan simpel PDU dari PC1 ke server 1. Dan kita amati perbedaan dari routing routing dinamis dan routing statik. Kita simulasikan. Nah, di sini meskipun pada routing dinamis meskipun kita mendisable
jalur antara router satu ke router 3. Tapi routing dinamis dia akan belajar. Dia akan membuka jalur atau mencari jalur lain, yaitu melalui router satu, lalu ke router 2, lalu ke router 3, lalu ke server satu. Nah, di sini berhasil kita mengirimkan dan server satu akan membalasnya. Lalu selanjutnya kita kirimkan simbol PTU dari PC1 ke server 2. Nah, di sini juga berhasil. Dia akan melalui router 1, lalu ke router 2, lalu ke router 3, lalu ke server 2. Lalu server 2 akan membalasnya. Nah, sekian dari maksudnya sekian dari simulasi yang kita lakukan pada Cisco Packet Tracer ini. Selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan dari routing dinamis ini. Oke, setelah kita tadi melakukan simulasi tentang routing dinamik menggunakan Cisco Packet Tracer, kita tarik kesimpulan, di mana di sini saya menarik 3 poin penting dari simulasi yang sudah kita lakukan tadi, di mana poin yang pertama yaitu routing dinamik memungkinkan router secara otomatis memperbarui tabel routing mereka tanpa perlu konfigurasi manual. Router berkomunikasi satu sama lain untuk berbagi informasi tentang jaringan, sehingga routing dapat diperbarui ketika ada perubahan topologi jaringan, seperti penambahan atau penghapusan jalur. Lalu untuk poin yang kedua yaitu keuntungan utama dari routing dinamik adalah kemampuannya untuk menyesuaikan secara otomatis terhadap perubahan jaringan. Hal ini sangat berguna dalam jaringan yang kompleks atau sering mengalami perubahan, karena administrator jaringan tidak perlu secara manual memperbarui rute setiap kali ada perubahan. Lalu untuk poin yang ketiga yaitu yang terakhir tentang kinerja. Dalam simulasi, kita bisa melihat bagaimana protokol routing dinamik seperti OSPF, yaitu Open Shortest Path First atau RIP, yaitu Routing Information Protocol, mendistribusikan informasi antar router untuk memilih rute terbaik berdasarkan metrik tertentu, seperti jarak, bandwidth, atau waktu respons. Demikian video tentang routing dinamik. Sekian dari saya, Muhammad Nasrullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.